Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus. Penuh cinta semua. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerahsiaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Katakan sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Ada sukacita yang baru? Amin. Saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini, kita datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala kita akan satukan hati. Syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba syakala barata kalaba hura barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalala barata kalaba syakala barata kalaba syakala. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Shikila barata kalabarata kalaba
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi setiap kami, sehingga Engkau masih memberikan nafas hidup bagi setiap kami, memberikan kesehatan yang baik bagi setiap kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bahkan bisnis usaha pekerjaan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyayangi Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah juga memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan setiap hati kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang singkat ini Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Engkau. Kami bisa Tuhan menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan, Engkau memberikan Tuhan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan memiliki Tuhan cinta mati-matian Tuhan kepada Tuhan Yesus. Mengutamakan Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkarya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, hidup kami ya Bapa, selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati kota kami, kota Batam ya Bapa. Biarlah Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami berdoa, minta pertolongan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Bila bisa musnah Tuhan dari dunia ini ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan akan beraktivitas Tuhan seperti semula ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan. Akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membuka hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena Engkau sanggup Tuhan memulihkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kirinya, udah siap melompat untuk Tuhan? Sudah siap melompat Tuhan? Pasti siap, amin. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Terangmu yang telah ubah hidup
dihista. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Katakan haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati kita. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau masih memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat setiap lumbung anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang
bersyukur. Ku bersyukur. Di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sembah Dia. Syakalalalala.
Terima kasih Tuhan. Waktu yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami imankan Tuhan pada saat ini Engkau telah menghibur Tuhan setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan karayon kami Pak Heron Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu dalam media Tuhan yang kami pakai ya Bapa akan berjalan dengan baik, dengan sempurna ya Bapa. Sehingga kami ya Bapa bisa mendapat suatu rema yang baru Tuhan. Dan kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi perlaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus Kau tabur Tuhan, Kau benar firman-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami bisa berbuah, bertumbuh, bahkan kami bisa menjadi berkat untuk diri kami dan sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya Shalom saudaraku kasih dalam bangga rasanya ya, saya bangga rasanya sukacita pada pagi hari ini melihat saudara bisa hadir dalam ibadah ini. Saudara, mari kita berkomitmen harus dengan konsisten, sungguh-sungguh bahwa kita terus menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan hal itu kita ada di Rayon 1I, baik yang di Jakarta, baik yang di Bali, baik yang di Pontianak, baik yang di Medan, di mana saja berada, jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, saya kasihi, mari jadikan kita hidup yang berkenan dengan Tuhan sisa hidup ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, suatu alarm yang jelas, di mana ada keluarga, ada saudara-saudara yang kita kenal, sudah dipanggil Tuhan pulang, tidak ada lagi di dunia ini. Nah kita yang masih hidup ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini satu anugerah. Mari jalankan anugerah ini dengan sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya. Kasihnya begitu besarnya, kekuatannya yang begitu luar biasa. Kita boleh ada sebagaimana ada. Ini satu kesempatan untuk kita merubah hidup kita menjadi baik. Ya. Coba saudara renungkan. Karena saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala ini, kita sebagai manusia, kita pasti ada salah di hadapan Tuhan. Coba saudara renungkan, jika kemarin kalau kita dipanggil Tuhan pulang, apakah kita yakin kita ada di Taman Eden sementara, lalu kita akan pindah ke surga? Kalau saudara yakin, bersyukurlah. Bersyukur. Kalau saudara yakin pada waktu dipanggil Tuhan pulang, keadaan saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur, sangat bersyukur. Ya. Tetapi kalau saudara pada waktu yang lalu dipanggil Tuhan pulang, keadaan saudara belum siap, saudara betapa malapetakannya kita sebagai orang Kristen. Kita tidak masuk surga. Ya. Di mana janji Tuhan? Kita orang-orang pilihan Tuhan. Ada harus menerima kemenangan yang luar biasa. Maka kita disebut umat lebih dari
menang. Maka kita disebut umat yang lebih pemenang, artinya kita menang di bumi, kita ada di surga. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Maka umat-umat Tuhan yang offline maupun online di mana saja, khususnya umat-umat Rayon 1I. Berapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Oktober tahun 1997, Betani dibuka oleh Tuhan ada di Taman Anggrek sebelah. Yang dimana jemaat itu baru 1 orang yang hadir. Dan pengerja-pengerja itu dari komunitas pelayanan, yaitu Ibu Heron dan Ibu Weni. Yang dimana 40 orang itu, ya saudaraku kasih ada satu persekutuan ibu-ibu. Begitu bertambahlah jumlah, sehingga harus ada satu gereja yang menaungin. Maka Tuhan izinkan saya ada di Betani tanggal 12 Oktober 1997 di Taman Anggrek. Nah saudaraku, di mana Tuhan memberikan 5 poin, yaitu 5 pesan Tuhan, ya, dalam perjalanan pelayanan saya. Yaitu dikatakan di sini, jaga hati, maka setiap Selasa gereja harus ada ibadah kesembuhan hati. Nah, di dalam jaga hati Tuhan memberikan lagi saudara pengertian tentang jaga perkataan. Karena kita ini sekarang mudah berkata-kata dengan janji-janji hal apapun, dengan kata-kata yang tidak layak, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan hati orang. Nah inilah Tuhan bilang, kalau kita bisa jaga hati, dan kita terus memelihara hati kita, di mana hati yang Tuhan berikan hati yang baru, maka kita bisa menguasai lidah kita, perkataan kita. Jangan kita menyakitin suami, jangan menyakitin istri, jangan menyakitin orang tua, jangan menyakitin anak, mertua, mantu, keluarga besar, sampai pada saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman. Karena kita sekali lagi saudara, sebagai apa? Umat lebih dari pemenang. Kalau umat lebih dari pemenang, perkataan itu menguatkan, bukan melemahkan. Iblis sangat licik dan sangat pintar. Sekarang mulut lidah tidak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Jari-jari, terutama jempol atau telunjuk. Melalui apa? Media. Menghujat orang, ya, membalas kejahatan, macam-macam. Sudah memakai tangan, jari. Melalui apa? HP. Melalui media-media. Nah, iblis sangat mengerti. Justru mulut ini hanya didengarkan 1-2 orang. Atau orang yang terdekat. Kalau orang itu menjelekkan orang atau mengatain orang atau menyakiti hati orang. Sekarang iblis bekerja sangat kompleks secara makro. Bagaimana caranya? Dia pakai media. Yang mudah disentuh adalah melalui jari ini. Nah ini bisa mendunia. Bukan pada Indonesia saja, bisa mendunia, siapapun bisa melihat. General. Nah ini saudara hati-hati. Kalau perkataan mulut yang dikeluarkan mungkin ada 1-2 orang yang luka atau bilangan hitungan sedikit. Tapi kalau udah main jari, ya, dengan media bisa bukan puluhan lagi, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang yang melihat dan bisa tersakiti. Hati-hati umat Tuhan. Kita harus jaga hati.
Kita perlu kesembuhan hati kita. Ya. Bukan perkataan saja saudaraku kasih Tuhan katakan. Langkah kita. Nah di sini kadang-kadang saudara, kita membawa langkah kita. Kalau kita hati nggak beres, langkah kita pasti nggak beres. Maka umat-umat Tuhan, di Rayon 1I, Tuhan berpesan kepada saya sebagai gembala. Tuhan menyuruh saya mempersiapkan mempelai-mempelai Tuhan. Mempelai-mempelai Tuhan, yaitu umat lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi gereja boleh ada di tempat ini. Boleh yang ada di luar Jakarta, yang di cabang Rayon 1I. Tuhan menginginkan, Tuhan yang menyuruh jemaat-jemaat hadir di dalam gerejanya, yaitu seperti saudara ini. Untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Supaya saudara menempati di rumah Bapa. Maka mempelai Kristus sebagai umat-umat lebih dari pemenang. Dengarkan suara Roh Kudus. Suara Roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini ada dua suara. Suara Roh Kudus, suara Allah. Atau suara iblis. Di dunia ini menggaung lebih dahsyat adalah suara iblis. Maka itu banyak orang meninggalkan firman Tuhan. Banyak orang tidak lagi hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak lagi menjadi pelita dalam kehidupannya. Maka suara iblis itu yang berkuasa dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Karena dunia ini suara iblis begitu keras, begitu nyaring. Tapi kita bisa patahkan itu semua. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kita harus jaga hati. Kita harus memperbaiki hati kita. Mungkin kemarin-kemarin saudara, hati saudara mengalami kekelaman. Masih ada waktu saat ini. Secara pribadimu dengan Tuhan. Kemarin mungkin saya mengalami kekelaman. Ini ada waktu buat saya, buat saudara, buat saya. Secara pribadi, saudara bicara kepada Tuhan. Saudara komitmen. Bukan kebetulan kita diberikan waktu oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, pergunakan waktu ini dengan baik-baik. Sebentar lagi Tuhan mau datang, kerajaan Allah datang segera. Akan mengangkat orang-orang pilihan. Akan menyingkirkan orang-orang pilihan. Orang pilihan Tuhan adalah umat lebih dari pemenang. Adalah mempelai Kristus. Tidak selamanya ada di dunia ini. Ada waktu-waktu tertentu kita akan dipindahkan oleh Tuhan. Hargain waktu ini. Ya. Hargain waktu ini, maka itu saudara banyaklah masuk di dalam hadirat Tuhan. Tambahkan jam-jam doamu. Baca firman, renungkan firman, minta pengertian melalui kuasa Roh Kudus itu firman. Supaya daging ini kita salibkan. Ngapain kita punya segala-gala di dunia ini? Ngapain sekali lagi saudaraku kasih dalam Tuhan, kita di dunia ini selamat. Dihormati orang. Tetapi tidak masuk surga. Tidak selamat. Buat apa? Itu bukan umat pemenang lebih dari pemenang. Itu bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah umat lebih dari pemenang. Harus merubah hidupnya. Gelap menuju terang. Menerima kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Maka saudaraku, Tuhan memerintahkan saya melalui kuasa Roh Kudus ya. Melalui kuasa Roh Kudus.
mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di Rain 1I untuk menjadi mempelai Kristus, untuk menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Jika, saya katakan, jika Tuhan lebih senang kalau kita dipanggil lebih dulu sebelum mereka mengucap syukur. Mengucap syukur lebih enak kita dipanggil lebih dulu daripada kita masih berjuang. Tapi kalau kita masih berjuang, kita masih ingin umur panjang, saudaraku kan, tetap engkau sebagai mempelai Kristus. Engkau jangan kalah. Engkau tetap di garis kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka berjaga-jagalah. Sebentar lagi saya katakan. Sebentar lagi. Waktu Tuhan sudah dekat, betul-betul. Kalau menurut waktu surga, sudah datang Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi pasti datang. Amin. Ya, saudara. Kalau saudara tidak menjaga hati saudara, kalau saudara tidak, ya, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingatkan, atau Tuhan ingatkan. Hari lepas hari, saudara. Kekuatan gaya kehidupan kita yang ada di dunia ini akan dikuasai oleh iblis. Akan dikuasai oleh iblis. Karena iblis memiliki atau memberi kekuatan yang begitu besar kepada manusia di dunia ini. Melalui apa? Ada 3 hal. Kekuatan berskala besar yang dapat memengaruhi manusia. Baik itu orang Kristen maupun di luar dari orang Kristen. Dia akan menguasai dengan cara 3 hal. Pertama, mata hati. Mata hati kita. Itu yang dicurinya. Saya ingat Yohanes 10 ayat 10a. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat di situ. Dia mencuri apa? Hati. Hati. Tapi di dalam 10b dikatakan, kalau Tuhan datang, dikatakan apa? Tuhan datang kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan. Kepada umat-umat pilihan disebut mereka ini. Yaitu saudara dan saya disebut mereka dalam firman Tuhan ini. Mempunyai apa? Hidup. Amin. Hidup di mana? Di bumi. Jadi gak usah risau. Saat ini iblis sedang berusaha, sedang berjuang kuat. Manusia mengalami kerisauan, keresahan yang panik yang luar biasa tentang keuangan. Apalagi saudara di Bali. Waduh, kasihan. Hotel-hotel tutup. Restoran-restoran tutup. Mall tutup. Yang boleh buka supermarket, rumah sakit. Orang perantau-perantau di sana banyak kembali ke daerahnya. Turis asing, biasanya ribuan orang datang, jutaan orang datang, ini sekarang tidak ada. Mengalami ketakutan, keresahan, pendapatan. Siapakah di antara saudara yang saat ini mengalami pengangguran? Atau mengalami, saudaraku kasihan Tuhan, kerugian, usaha tutup, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau mundur, ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah di planning semua mundur, atau orang mendapatkan keuntungan justru mengalami kerugian. Kalau kita sebagai umat pemenang lebih dari pemenang, jangan takut. Jangan khawatir. Saudara tolong keluar sedikit
Lihat di langit. Adakah masih burung-burung di udara? Siapa yang melihara? Siapa yang beri makan? Siapa yang melindungi? Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Kita melebihi dari burung-burung di udara. Amin. Saudara, Dia bisa mendatangkan mujizat. Dia bisa mendatangkan keajaiban untuk kehidupan. Ya untuk sementara katakan puasa dulu. Kita tidak boleh pergi kemana-mana, puasa dulu. Ya kita tidak boleh beli-beli apapun. Puasa dulu, yang penting kau hidup dulu. Mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan mendatangkan mujizat, sandang pangan. Tunggu waktu Tuhan. Kemenangan akan terjadi. Amin. Selama engkau puasa, sudah waktunya selesai puasa, Tuhan akan memberikan limpah, limpah, limpah. Percaya nggak? Mengucap syukur dengan keadaan seperti ini. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Mengucap syukur. Justru keadaan kita seperti ini, apa yang kita harus bisa beri kepada Tuhan? Nah ini, mata hati ini yang kita harus jaga. Jangan sampai di hati kita penuh dengan keputusasaan, kekecewaan, frustasi. Jangan. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, perkawinan di Kana itu pertama kali Tuhan memberikan mujizat. Air menjadi anggur. Kalau sampai perkawinan di Kana kekurangan anggur, itu memalukan. Itu adalah lambang cinta kasih sayang pernikahan. Tuhan sekali lagi, Dia hadir, Dia datang untuk umatnya, tidak dipermalukan, justru diberi kebahagiaan sukacita. Maka saudara, sifat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dia bisa melakukan mujizat, bukan di Kana saja, di tempat ini, di tempat rumah saudara, di tempat di mana saudara bekerja. Dia bisa memberikan mujizat asal engkau memiliki hati yang murni, yang suci di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus perjuangkan. Itu yang kita harus perjuangkan. Kalau kita bisa menjaga mata hati kita, saudara, ada sumber-sumber janji Tuhan. Kadang-kala disitulah Roh Kudus bekerja. Ada perkara yang tidak bisa hanya dengan doa saja. Ada perkara yang kita harus kalahkan dengan puasa, dengan doa. Ada perkara yang kita bisa perkatakan firman yang kita baca. Karena firman itu adalah Allah. Allah adalah terang. Di mana ada masalah kegelapan, ada firman, ada terang yang memberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Yang kedua, mata jasmani kita. Hati-hati ini. Jangan punya iri apa yang saudara lihat. Jangan merasa saudara apapun yang saudara lihat yang membuat saudara hancur. Mata hati kita harus jaga, mata jasmani kita harus kita jaga. Karena dari mata bisa merusak hati kita. Hati kita harus jaga, mata jasmani kita harus jaga. Apapun yang terjadi, apa yang kita lihat, saudaraku, jaga hatimu. Ya. Jangan dipakai iblis, saudara. Mata bisa membunuh, membinasakan diri sendiri atau orang lain. Karena Tuhan datang memberikan hidup, kelimpahan, kemenangan yang luar biasa. Amin. Maka
Bukan mata hati saja, mata jasmani kita harus jaga. Dan ketiga adalah pikiran kita. Ibu bekerja ini, saudara. 3 hal ini. Di mana di antara 3 ini mata hati kita, mata jasmani kita, pikiran kita. Di mana ini saudara bisa dilemahkan di antara salah satu saja. Jangan ngomong 2, 3. Salah satu saja. Saudaraku, umat Tuhan bisa kehilangan janji Tuhan. Umat Tuhan bisa berbuat yang tidak baik. Maka bagaimana untuk menjaga 3 ini? Jangan mengurangi kau berbakti kepada Tuhan. Jangan kau mengurangi jam-jam doamu kepada Tuhan yang kau sudah janji. Jangan kau mengurangi baca firman, renungkan firman. Kalau kau mengurangi, kau berbakti kepada Tuhan, engkau mengurangi jam-jam doamu, mau mengurangi baca firman, merenungkan firman, sehingga iblis bekerja di antara 3 poin yang tadi. Tidak ada lagi kesempatan waktu untuk apa? Bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada lagi untuk perkenanan dengan Tuhan. Tunggu waktu. Semakin lama semakin jauh. Semakin lama semakin jauh. Lalu apa? Kalau sudah jauh, umat Tuhan hidup berjalan melangkah dengan kekuatannya sendiri. Saya banyak menemukan orang seperti itu. Lalu dengan kamuflasenya, macam-macam dia alasan karena dia sudah jauh dari Tuhan. Aku sibuklah. Aku kuliah lagi lah, atau aku masih kuliah. Banyak ini, banyak. Nah disitulah Yohanes 10, mau yang A atau yang B. Iblis ini licik, tak kasih tahu, sangat licik, luar biasa liciknya. Hati-hati. Jangan engkau mengurangi bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai mengurangi berbakti kepada Tuhan, sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena iblis menguasai dunia begitu kuat. Sehingga banyak orang lupa sebagai mempelai Kristus, sebagai apa? Memberitakan amanah agung. Lupa. Mari, umat-umat pilihan Tuhan. Bangkit. Dengan keadaan ini yang Tuhan katakan bangkit. Apapun bangkit. Sertakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Immanuel, Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ya, ku rindu kau hadir di sini. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
saya akhiri. Ada solusi. Bagaimana kita mempertahankan sebagai umat lebih dari pemenang. Bagaimana Tuhan merentahkan kita supaya kita ini yang masih hidup ini mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Untuk melupakan masa lalu kita, ya, apa yang di belakang kita bagaikan sampah, kata Rasul Paulus. Mari kita menangkan pertandingan itu. Kita harus sampai garis finish. Itu nasihat Rasul Paulus. Itu buat kita semua. Tindakan-tindakan yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini, saudara. Yaitu pertama, minta pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Penting, sangat penting. Nah, saudara mau mujizat, mau keajaiban, saudara mau masuk surga, hati. Nggak ada lain. Maka Selasa itu sangat penting untuk kita masuk dalam hadirat penyembuhan hati. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Penting ini ayat. Jalan serong bukan hanya jatuh dalam dosa, putus asa. Orang udah putus asa tuh udah males. Orang kehilangan apa yang diharapkan, mungkin gaji, penghasilan yang saat ini ngedropnya. Saudara, ini bisa serong. Maka minta lurus. Inilah pentingnya kita beribadah, dinasehati. Dikuatkan dan diberikan jalan oleh Tuhan. Firman ini yang memberikan jalan kepada kita. Nah, bagaimana saudara tahu jalannya? Ikuti Tuhan. Dengan hati jangan serong. Yang kedua, berjuanglah keras. Bukan hanya kerja, penghasilan. Hidup kudus. Bertobat. Meninggalkan cara-cara hidup yang salah. Yang disebut kejahatan. Berjuang. Nah, Tuhan melihat dari surga ke bumi ini. Satu persatu ini akan dilihat. Engkau berjuang meninggalkan dosa, engkau berjuang meninggalkan hatimu yang gelap, engkau berjuang begitu keras dengan cara-cara hidup yang lama. Tuhan perhatikan itu. Siapa nggak perhatikan? Tuh, perhatikan. Nah, disitulah mata Tuhan, ada kuasa, saudaraku, ada kekuatan yang luar biasa. Itu masuk ke dalam hati kita. Wah, itu tarik-tarikan dengan iblis. Tapi kalau saudara terus berbakti pada Tuhan, saudara terus ada jam-jam doa, saudara terus baca firman, saudara pasti disebut lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Karena perjuangan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Benar saudara, hati-hati. Jangan sampai orang yang sudah meninggal ini menderita, saudara. Tidak tahu di mana jalan Taman Eden. Jangan sampai itu terjadi dengan kita yang masih hidup ini. Percayalah saudara, percayalah sekali lagi. Apa yang kau muliakan buat Tuhan, dengan apapun. Tuhan itu perhatikan, bukan perhatikan saya. Tuhan ganti 100 kali lipat. Betul. Kesehatanmu, waktumu, dayamu, apalagi materimu, Tuhan ganti. Oh, kita punya Tuhan yang hebat kok. Kisah para 8:22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. 1 Yohanes 1:9,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa Dia mau mengampunin? Kenapa Dia membukakan jalan pengampunan? Begitu kita jalan, penyucian terjadi, karena Tuhan ingin kita hidup kudus. Supaya salibnya tidak sia-sia, darahnya dicurahkan tidak sia-sia. Itukah kerinduan Tuhan untuk menyucikan kita? Jadi hari ini ada keputusan, pilihan ada di tangan saudara. Apa engkau sama rindu, ada kesucian? Kalau engkau ada satu kerinduan, disucikan oleh Tuhan. Amin. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dahsyat. Siapa yang minta ampun bertobat, saudara lihat di sini. Tangan Tuhan diulur. Saya ingat di Suhu. Saudara, waktu ibadah hari Rebu healing, GBI Suhu Pancoran, terus hari Minggu kemarin, saya melihat tangan Tuhan diulurkan, saya melihat tangan Tuhan diulurkan. Waduh, sampai saya nangis. Saudara luar biasa, ini firman-Nya. Saya bacakan lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan keluarga saudara. Saudara, sedikit kesaksian. Setiap orang kan punya tipikal karakter. Saya tuh karakternya keras, tegas. Kalau saya didik anak seperti itu, keras, tegas. Nah itulah tangan Tuhan diulurkan melalui ketegasan, ya, kekerasan saudara. Dengan apa? Keputusan. Jangan sampai keturunan kita berhasil di dunia tapi tidak masuk ke surga. Bangga kita punya anak, mantu, cucu, pinter, apalagi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pinter. Siapa yang nggak cucu-cucu, kalau ngomong udah kayak apa tuh bahasa Inggrisnya. Kalau saya nggak perhatiin gini-gini, nggak ngerti kita. Kadang-kadang dia omongin kita juga nggak ngerti. Udah kayak apa? Apalagi anaknya Bu Paula juga begitu. Apalagi cucu saya yang di Bali. Kata tangganya bule semua. Waduh, kalau ngomong ampun dah. Mesti kita dengar, udah lidahnya bukan lidah Bali, lidah Indonesia. Itu lidah keju itu. Ya. Saudara, siapa nggak senang? Senang, tapi yang lebih senang, lebih bahagia kalau cucu-cucu melayanin. Anak-anak melayanin. Amin. Semua selesai di dunia, kita pindah di Taman Eden dan di surga. Di situ untuk memuji menyembah Tuhan. Itu. Nah, ibu dengan tegas keras. Puji Tuhan cucu-cucu. Shalom opa, shalom oma, shalom uncle, shalom auntie. How are you? Good morning. Saudara, siapa yang gak senang? Anak-anak, cucu-cucu. Pagi-pagi menyambut seperti itu. Demikianlah Tuhan. Kalau saudara datang pada Tuhan pagi-pagi mengangkat tangan. Shalom Tuhan. Selamat pagi Tuhan, I love you Tuhan. Siapa yang gak senang? Kemuliaan Allah tercurah, terpancar, terbit atasmu pagi hari. Lakukan itu saudara. Amin. Ya, ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka itu umat-umat Tuhan jangan menyalahkan siapa-siapa. Wah, gereja yang saya datangin, saya ibadah tidak manjur. Sakit saya nggak disembuhkan, tambah parah.
Tuh pendeta nggak manjur doain saya. Firman Tuhan tuh nggak dahsyat, kenapa? Saya yang nggak diberkati. Jangan nyalakan firman Tuhan, jangan nyalakan pendeta, jangan nyalakan gereja. Salahkan dirimu. Ini ayatnya, saudara. Ini ayatnya dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Dosa, kejahatan. Dan yang membuat Tuhan Yesus menyembunyikan diri terhadap orang yang berdosa. Sehingga ia tidak mau mendengar. Ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ini. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Bereskan diri kita. Saya rindu sekali kalau saudara selesai hidup, saudara ada di Taman Eden. Itu kerinduan saya. Dan saudara pun rindu kalau saya sudah selesai di sini, saya ada di Taman Eden. Itu kerinduan kita ya sama-sama. Amin. Di batu nisan kita nanti, kalau nggak rapture nih, nggak ada yang namanya saudara tuh punya hotel, terus punya apa, emas berapa gram atau berapa kilo, punya mobil apa, nggak tercatat situ. Tercatat hanya nama, tanggal lahir, tahun kematian, nggak ada lagi. Saudara saat ini orang mati, saudara lihat aja. Dulu kalau sebelum COVID, kalau mati masih dikasih jas, dikasih Bible, tangannya dikinikan, didoakan, disirami. Sekarang kalau orang mati digulung dengan apa? Plastik. Dan keluarganya nggak boleh mendekat dulu, dikuburkan dulu, ditutup dulu. Kira-kira berapa menit boleh datang? Bayangkan saudara, bayangkan seperti itu. Tapi itu belum selesai. Belum selesai. Kalau orang Kristen masih berbuat dosa, dia tidak mati dengan cara seperti itu kalau Tuhan tidak izinkan. Ada lagi kematian yang lebih dahsyat lagi apa? Maut diangkat di dunia. Tidak ada lagi kematian. Dia harus menyembah Lucifer. Kalau dia tidak menyembah Lucifer, tidak ada kematian. Siksaan. Itu yang lebih parah lagi. Maka itu, umat-umat Tuhan, persiapkan dirimu. Selamat di bumi, engkau dijaga oleh Tuhan di bumi. Pada hari akhir, kita masuk ke surga. Dan kali lagi kita menerima mahkota. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, rindukan kuasa Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada jalan kebenaran. Ada kuasa. Minta apapun Tuhan berikan. Itulah saudara-saudara hari ini menerima kuasa. Amin. Mari kita sambut ya kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Sisa waktu kita berkenalan di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Berbakti terus pada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan mujizat buat saudara. Amin. Tuhan memberikan apa yang keperluan saudara, Tuhan akan mencukupi sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, untuk mengingatkan kami, menasihatkan kami untuk menjaga hati, melalui mata hati kami, mata jasmani kami maupun pikiran kami. Terus Roh Kudus urapi kami, berikan kuasa dan otoritas, sehingga kami menjadi pelaku firman dan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman ini agar bertumbuh di ruang tanah hati anak-anak-Mu, sehingga kau berakar ke atas, berpucuk dan bahkan menghasilkan buah yang manis untuk dinikmati dan kami boleh membagikan kepada jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dalam Tuhan.
kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat hikmat marifat, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.